Setiap badai satu waktu itu pasti akan reda. Iya. Tinggal kita kuat atau nggak bertahan. Iya. Ya. Saya Bertahan dengan hidup yang hemat juga ya. Saya pernah 3 tahun itu vegetarian, Pak Her. Bukan Iya. karena mengejar kesucian. Ya, karena nggak punya duit. Iya. Karena bagi saya lebih baik anak saya minum susu daripada saya makan daging. Semangat pagi Sobat Sukses! Pada pagi yang luar biasa ini saya datangkan satu sosok yang luar biasa, yaitu Bapak Johan Yan. Ya, selamat pagi Pak Her. Thank you sekali ya. Ya, Ini thank you Pak Her. meluangkan waktu. Saya Saya minta senang. podcast langsung siap. Wah, ini enggak gampang Pak. Biasanya banyak orang yang Iya. sukses ya, pengusaha sukses itu diminta itu waduh setengah mati. Iya. Saya mesti harus berkali-kali ngerayu baru mau. Tapi Pak Johan luar biasa, Iya. berbeda ini. Mau berbagi kepada sobat sukses ya, Iya. supaya banyak belajar. Sekarang milenial, Gen Z, Gen A ini dengan belajar di YouTube ini semua kan free ya. Iya. Menimba ilmu-ilmu hebat ya, kan luar biasa sekali. Iya, Asal Pak. mereka mau konsisten untuk mendengarkan hal-hal positif setiap hari mungkin setengah jam, 1 jam ya. Iya. Itu pasti bisa merubah ya. Iya, dan tapi itu yang paling sulit Pak Her, karena sekarang itu kan orang itu sulit untuk belajar ya. Maunya yang instan, happy-happy. yang instan, yang happy. Iya, iya. Gosip-gosip. Gosip. Iya. Nanti Benar, Pak Her. ketemu teman juga yang diomongkan juga hal-hal Iya, begitu. iya betul Pak Her. Itu seru ya. Iya, iya, Kalau iya. yang positif biasanya memang wah iki sopo iki. Iya. Nggak jelas. Iya, iya. Nah, Pak Johan, saya ingin tahu nih, Pak Johan ini waktu masih remaja itu background keluarga itu keluarga pengusaha atau apa, Pak? Bisa cerita atau mungkin dari sisi ekonomi juga bagaimana gitu. Iya. Jadi begini Pak Her, sebenarnya kalau bilang dari sisi ekonomi, background keluarga saya itu bukan keluarga yang mampu. Ya. Kami punya sepetak rumah itu di Pandaan. Itu papa saya itu yang bangun dari batako yang dicetak sendiri. Jadi karena kami bahkan tidak punya uang ya untuk membayar tukang untuk membangun rumah kami. Awalnya kami ini sempat jaya sih, orang tua sempat jaya di Medan Pak Her. Kami punya pabrik, papa punya pabrik bersabun. Tapi karena salah manajemen, ditipu orang, terlalu baik. Nah ini kadang-kadang kita juga kalau terlalu baik, terlalu percaya, terlalu lugu. Akhirnya kami dari satu keluarga itu naik pesawat itu nggak bawa apa-apa. Kita ke Jakarta, di Jakarta itu ketemu saudara. Nah saudara juga ya mohon maaf juga kadang-kadang perlakuannya ketika kita membutuhkan itu belum tentu orang kan mau membantu. Sehingga kami harus tinggal di gudang. Dan akhirnya ya sudah papa mama mengambil keputusan untuk pindah ke Pandaan, satu kota kecil itu ya. Ya awalnya sewa, kita kos di Prigen. Tapi lama-lama nabung sedikit-sedikit. Awalnya itu berapa besarnya rumahnya itu? Kita masih kontrak ya awalnya ya, kontrak. Kemudian ya sedikit-sedikit itu awalnya ya mungkin sebidang tanah saja untuk kita bangun rumah sendiri. Tapi pelan-pelan karena papa dan mama seorang pekerja yang luar biasa ya. Ya sudah pelan-pelan beli tanah dan papa orang yang tok-tok dia percaya ya. Jadi kalau ada uang sedikit itu dia belikan tanah, tanah di sekitar itu ya. Sehingga cukup sekarang ya cukup luas, tapi dulunya ya memang dari bawah. Pada waktu ada dasar pengusaha juga ya. Iya, ada dasar pengusaha yang ditipu ya, yang ditipu, yang terlalu baik seperti itu. Ya, pada waktu kecil juga saya dididik orang tua. Saya bersyukur ya punya orang tua yang tidak memberikan begitu banyak kemudahan, tapi justru kesulitan ya. Jadi saya dikasih uang jajan, kemudian suruh jalan kaki ke Tretes ya, dari Prigen ke Tretes 10 kilo, cukup jauh sih sebenarnya. Kalau saya pakai uang itu untuk naik kendaraan, berarti saya tidak jajan. Tapi kalau saya jalan kaki, berarti nanti saya jajan. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya terus berkembang. Ya puji Tuhan ya sekarang kami sudah bisa menikmatinya. Meskipun sebenarnya anak paling besar. Anak nomor 2 Pak Her. Berapa anak berarti? Tiga saudara, yang satu anak angkat. Satu anak angkat. Ya, seperti Jadi itu. Papa berusaha apa waktu di Pandaan itu? Papa dulu sales ya. Waktu di Pandaan? Di Pandaan jadi itu sales. Jadi sales. Jadi sales, kemudian apapun juga dikerjakan. Sampai jual beli bawang putih macam-macam ya seperti itu. Tapi bisa menyekolahkan Pak Johan sampai selesai. Sampai selesai sampai ke perguruan tinggi ya. Saya bersyukurlah. Jadi bersyukur dengan apa yang Papa sudah perjuangkan. Setiap hari Papa itu naik Vespa.
Naik Vespa, jadi anak-anak itu di belakang, kita naik Vespa sebelum ke sekolah kita mampir beli rawon, beli pecel. Setelah itu ya kita kembali. Itu beli Vespanya pasti Vespa yang second hand ya? Iya, dan sudah lama sekali. Sudah lama pada waktu Papa sales di Medan itu ya Vespa itu juga. Oh ya, jadi, Vespa yang lama sekali Vespa kan? yang kuno, Sama Papa saya juga punya Vespa, tapi wah itu enggak tahu sudah berapa puluh tahun. Iya. Yang di depannya ada 2 untuk bisa berdiri. Iya. Waktu anak kecil kan bisa berdiri di depan. Dan saya salut Pak Her. Jadi saya itu seringkali ketika memotivasi teman-teman ya, orang-orang, saya selalu melihat inspirasi dari orang tua kami. Karena apa? Saya lihat orang-orang dulu ya, itu lebih tough ya. Lebih tough, lebih ada daya tahan, lebih tidak gengsi, ya, tidak instan. Mereka justru kalau merasakan ada kesulitan, itu mereka tidak jatuh karena mereka menganggap kesulitan itu sebuah pelajaran, tantangan. Jadi justru ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka tidak merasa aduh gimana sih. Dan papa saya selalu mengatakan demikian Pak Her, bahwa orang itu punya jatah kegagalan, punya jatah untuk gagal, punya jatah untuk kalah. Jadi habiskan itu segera, supaya nanti pada masa tuamu itu kamu hanya menikmati kemenangan-kemenangan gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Ya saya bersyukurlah. Jadi Pak Johan waktu setelah lulus sekolah kuliahnya terus bekerja ya? Iya, saya bekerja. Saya kan kuliah di arsitektur UK Petra. Kemudian setelah lulus kami bekerja. Bekerja awalnya sebagai arsitek. Tapi mohon maaf ya, ternyata tidak seperti yang saya gambarkan seperti itu. Jadi kadang-kadang kehidupan nyata itu tidak seperti yang digambarkan gitu. Passionnya nggak di sana? Iya, saya passion ada di arsitek, ada. Tetapi begitu masuk di sana, banyak kontraktor itu tidak percaya kepada arsitek-arsitek Indonesia. Ketika membangun gedung yang tinggi, dia pakai arsitek dari luar negeri. Sehingga yang Indonesia ini tergeser. Karena ketika dia pakai arsitek dari luar negeri, itu namanya bisa dijual untuk bisa melariskan ya, misalkan perumahan dan macam-macam. Nah, sehingga arsitek Indonesia pada waktu yang saya alami yang saya alami, itu seperti menjadi tukang gambar. Meskipun kami sekolah di sekolah yang ternama, yang spesialis untuk arsitek. Nah, dalam kondisi seperti itulah saya berpikir kita harus berubah. Kita harus berubah. Kemudian saya kenal dengan sahabat saya Pak Yohanes. Kemudian mulai kita bekerja sama. Nah, saya ini punya disebut kelemahan tapi juga kelebihan. Saya ini kan suka ngajar, suka ngomong, suka ngoceh. Jadi ya sudah, ketika kita itu hobinya apa, kita fokus di sana, itu jadi sumur sawah ladangnya kita. Iya. Tapi Pak Johan waktu bekerja itu kan sempat berhenti bekerja ya? Sebagai arsitek? Bukan, sebagai karyawan. Sebagai karyawan, iya. Saya kan pernah masuk di pabrikan juga ya? Iya, saya pernah. Di beberapa pabrik. Saya pernah. Itu perjalanannya setelah arsitek berarti? Iya, setelah masuk arsitek, saya masuk ke pabrik sampai menjadi kepala pabrik juga kan ya? Iya, di bagian PIG, jadi Product Information Group ya. Nah, di sana kemudian kita mulai masuk, tapi juga tidak seperti tidak seperti semudah yang kita cita-citakan. Tapi Bapak dapat pengalaman bekerja dengan begitu banyak karyawan kan ya? Iya. Sampai ribuan gitu. Pengalaman justru kadang-kadang bukan sekedar pengalaman yang baik ya, tapi juga pengalaman bagaimana diinjak-injak, bagaimana ternyata saya baru sadar Pak, di perusahaan itu ternyata perpolitikan itu ada ya. Antara si A, si B, si C, kemudian begini-begini. Tapi semua itu ternyata memperkaya kita ya. Karena kita harus selalu belajar sih. Belajar itu bukan intinya sekedar, harus selalu belajar. Selalu belajar. Ya, selalu belajar. Dan belajar itu setiap hari. Kejadian apapun yang terjadi ya sudah, itulah pelajaran. Jadi dan di situ akhirnya gimana? Kan saya pernah dengar Bapak juga terpuruk waktu dari sisi perekonomian itu setelah berhenti. Betul Pak. Jadi pada waktu awal atau perusahaan tutup waktu itu? Bukan. Berarti pada waktu itu kan saya sedang bekerja di satu perusahaan kayu ya. Pada waktu awal saya berpikir bahwa saya sudah aman. Artinya saya sudah mendapatkan pemasukan macam-macam. Tapi saya baru sadar bahwa dalam kehidupan berkeluarga itu ada yang namanya kebutuhan khusus ya, tiba-tiba ya. Tiba-tiba ada yang sakit. Sudah punya anak ya? Sudah punya anak. Kemudian ada kebutuhan khusus. Dan waktu itu saya baru sadar ternyata saya tidak memikirkan masa depan. Banyak orang-orang itu ya, orang-orang gagal karena dia berpikir tentang hari ini. Dia tidak berpikir bahwa ada besok.
Dan besok itu sebuah ketidakpastian, Pak Her. Yeah. Kita tidak tahu kok apa yang terjadi besok. Yeah. Tiba-tiba sakit, anak kita tiba-tiba mengalami apa. Saya pernah pengalaman, betul-betul uang itu habis. Dalam arti sebenarnya ya, bukan hiperbola ini. Arti sebenarnya. Padahal kan masih bekerja waktu itu. Bekerja, tapi betul-betul habis. Sehingga apa? Akhirnya apa? Saya harus ketok pintu untuk teman-teman saudara untuk minjemi saya ya, karena uang itu untuk beli susu aja tidak mampu, dan itu betul-betul saya mengalaminya. Sampai apa? Sampai satu ketika ya saya baru juga tahu bahwa yang disebut sahabat itu ketika kita susah mereka justru pergi. Jadi kita pikir kita sudah dekat sama dia sehingga kita memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya untuk minta atau pinjam lah. Tapi ya tidak ada kerelaan. Nah sampai situ ya akhirnya anak kami bawa ke orang tua ke Pandaan karena saya nggak bisa Pak Her, nggak bisa untuk menjaga mereka lagi daripada mereka tidak bisa bertumbuh dengan baik. Saya bawakan. Nah waktu itulah saya mulai sadar ada yang namanya hari esok, masa depan, dan kamu harus mempersiapkan masa depan itu. Dan itu ketemu dengan yang tadi Pak Yohanes itu? Ya, kemudian saya berjumpa dengan Pak Yo, kemudian kita mulai, mungkin dia melihat apa ya, saya suka bicara. Kegigihan Pak Johan juga. Ya. Akhirnya ya sudah kita bekerja sama. Awal itu waktu itu saya masih ingat Pak, kita bangun Total Quality ya. Bangun Total Quality itu waktu Pak Johan masih sebagai karyawan juga di Total Quality awalnya atau masih di Total System Pak. Total System sebagai karyawan. Tapi ketika melihat perkembangan saya sudah fokus, saya mulai tersadarkan. Orang itu kadang-kadang belum sadar kalau belum menemukan titik dasar. Ketika seorang ayah nggak bisa membeli susu untuk anaknya dan anaknya menangis minta susu, dia menakutkan sekali itu. Itu air mata udah nggak cukup Pak Her. Jadi ya sudah. Ketika saya sadar di titik bawah itu, saya sudah mulai melihat saya harus lihat masa depan. Saya nggak mau mengalami mimpi buruk seperti itu lagi. Cukup satu kali. Saya bilang, dan saya nggak bisa tergantung kepada yang saya sebut sebagai sahabat saya atau teman-teman saya. Saya harus tergantung pada diri saya sendiri. Jadi itu menjadi satu pelajaran yang sangat berharga. Sangat berharga bahwa ada masa depan yang harus saya bisa perjuangkan. merubah punya pemikiran dan pemikiran itu. Nah, akhirnya sudah saya fokus bekerja sampai Pak Yohanes itu kan dulu pimpinan saya, Pak. Iya. Dia melihat perkembangan saya luar biasa, dia menawarkan saya untuk kenaikan gaji. Saya bilang enggak perlu. Karena naik gaji enggak mau. Gini Pak, begini Pak, saya ingin nilai jual saya itu tinggi Pak. Saya ingin nilai jual saya tinggi, dan memang dugaan saya itu tepat. Pada sampai satu titik dia itu memberikan tangan kepada saya, ayo Pak John kita bangun, kita bekerja sama, kita bikin perusahaan baru. Ya mungkin karena dia juga takut kehilangan ya. Dan gini, ketika kamu itu berlian, kamu nggak usah takut. Kenapa? Begini, kalau perusahaanmu tidak sanggup membayar kamu, perusahaan lain yang akan membayar kamu. Setuju. Tapi masalahnya kamu itu berlian atau areng gitu loh. Karena kan sama-sama karbon ya, terbuat dari karbon. Kalau areng itu ya 1 kilo 12.000, tapi kalau berlian itu kan sangat bernilai tinggi. Dan nggak usah khawatir Pak Her. Ini saya punya prinsip ya. Ketika kita fokus dengan permainan kita, pertandingan kita, papan skor akan selalu mengikuti. Betul. Papan skor akan mengikuti. Kalau tidak mengikuti. Itu sobat sukses ya. Itu mesti dicamkan ya. Jadi kalau ada usulan dari you punya pimpinan untuk kenaikan gaji yang you anggap, misalnya, wah belum lah, ini saya belum melakukan yang extraordinary untuk perusahaan. Nggak usah dinaikin dulu. Betul. Wah itu membuat pimpinan jadi tercengang nih. Ini kok jadi unik ini. Membuat dia takut Pak Her. Kenapa? Karena ini berlian. Bukan hanya takut Pak. Kadang, wow ini kok bisa mikirin perusahaan melebihi mikir dari diri sendiri. Itu yang dilihat Pak. Jadi pimpinan ngomong, wow ini orang luar biasa nih. Karena dia memikirkan perusahaannya dibandingkan memikirkan ego diri sendiri. Itu tidak banyak. Iya betul. Jadi tidak banyak orang yang bisa berpikir panjang. Makanya kita ngelihatnya, wah ini berlian ini, kalau diasah ini bisa jadi ini. Dan jangan pernah merusak ya. Kita sudah kinerja, sudah bertahun-tahun, tiba-tiba dirusak dengan satu kalimat. Bos, tolong dong gaji saya ditambah, misalkan seperti itu. Ini jadi nggak ada artinya. Di mata pimpinan jadi nggak ada artinya jadinya. Betul. Tapi ketika kita fokus, kita menunjukkan prestasi, papan skor akan mengikuti. Saya pikir semua itu ada harga, ada kualitas lah Pak. Setuju Pak. Ada harga, ada kualitas. Kalau ada barang kualitasnya bagus, orang akan rebutan untuk membelinya. Dan contohnya Pak Johan ya. Jadi akhirnya diajak berpartner ya. Jadi sekarang sudah bisa menjadi partner dan membuat Total Quality ya.
Awalnya waktu saya bekerja sama Pak, ini saya terbuka ya. Kemudian ditanya mau saham berapa. Saya pikir saham yang terkecil saya nggak masalah. Tapi saya berpikir begini. Satu yang jadi prinsip saya adalah tolong perusahaan sediakan 10% ya untuk perpuluhan. Karena saya dari Nasrani, saya bilang tolong sediakan itu. Itu aja. Syarat saya cuma itu aja. Tapi memang betul Pak, apa yang terjadi? Perusahaan berkembang besar dan akhirnya nilai saham ditawarkan ke saya tambah lama tambah besar. Sekarang di Total Quality saya saham mayoritas ya. Sudah mayoritas malah. Ya. Saya tidak permintaan. Ada shareholder yang melepas. Iya, kenapa? Karena ya mungkin mereka berpikir bahwa ya saya yang aktif, saya yang bekerja, ya sudah sepantasnya saya mendapat. Tapi semuanya itu ya selalu dimulai dari bawah, Pak. Semua dari bawah. Dan jangan pernah takut dengan kegagalan. Saya juga pernah waktu susah ya, kita cerita-cerita waktu susah itu. Nggak ada omset. 1 tahun itu omset ini cuma cerita tentang Total Quality. Ya. Jadi di awal dirikan Total Quality. 1 tahun itu kita omset pertama 30 juta. Berarti gak gajian? Saya tidak gajian. Saya tidak. Bahkan saya masih jual. Saya waktu itu saya suka nabung, ada emas. Saya jual emas itu untuk bayari karyawan. Itu kalau lihat gitu ya kadang-kadang sedih juga ya. Nah ini sedih juga. Berarti suatu pelajaran Sobat Sukses ya. Jadi kalau dari employee atau karyawan mau naik atau mau merubah menjadi entrepreneur atau pengusaha, berarti harus berani untuk berkorban. Jadi yang biasanya terima gaji rutin bisa aja itu jadi nggak bisa menerima berani seperti untung, sebelumnya. Berani rugi. Jangan hanya mau untung tapi ini kuadrannya kan berubah memangnya ya. Jadi waktunya nggak terbatas ya 24 jam. Betul. Mikir terus. Betul. Terus penghasilannya juga nggak seperti itu ya. Dan kita harus rela untuk memberikan teman-teman untuk makan lebih dahulu karena mereka pasti kita harus. Dan fasilitas pun itu juga bisa berubah ya. Yang dulunya misalnya bisa di hotel bintangnya lebih 4 atau 5 sekarang mungkin di motel. Betul. Harus berani tidur di mana aja yang penting bersih. Jadi ya semuanya turun. Kenapa? Karena kalau perusahaannya masih belum jadi atau belum bisa berjalan dengan baik, itu expense-nya sudah besar ya kesempatan untuk membesarnya tambah kecil. Satu hal Pak Her yang membuat saya itu punya keyakinan ya. Begini Pak Her, saya melihat ya semua makhluk yang baru belajar berjalan itu pasti pernah jatuh. Betul. Pasti pernah jatuh. Bayi aja baru pernah berjalan pasti pernah jatuh kok. Burung belajar terbang mesti ada jatuh dulu satu titik dia akan naik. Jadi ketika kamu menjumpai fase di mana kamu jatuh dan kamu turun ke bawah, ya on the track itu. Nikmati itu. Itu pelajaran yang memang harus kita alami. Nah, sekarang masalahnya banyak generasi muda nggak mau itu. Maunya langsung sukses. Instan sukses. Kalau perlu hanya tanda tangan tiba-tiba sukses. Itu mimpi. Boleh mimpi besar, tapi kalau mimpi besar tidak disertai dengan semangat pengorbanan yang besar, saya pikir itu hanya ilusi saja. Terus nanti benchmarknya perusahaan-perusahaan yang kelas dunia seperti Apple, seperti betul. Microsoft lah itu jauh sekali kan ya. Indonesia sama Amerika aja ekonominya nggak ada 10%-nya. Jadi ya yang wajar mestinya ya. Impian itu juga yang wajar ya. Sobat Sukses, ini adalah buku ketiga, The Entrepreneur, salah satu buku dalam trilogi of inspiration perjalanan hidup saya. Sekarang, hidup membawa saya ke phase berikutnya, Hermanto Tanoko sebagai The Entrepreneur, jalan yang sudah saya pilih. Di buku ketiga ini, menceritakan kisah saya ketika mulai masuk ke 8 bidang usaha yang kita bertumbuh dalam naungan Tankop. Seiring berjalannya waktu, pengalaman mengajarkan saya arti sukses sesungguhnya. Kesuksesan saya ada di dalam keluarga dan bisnis yang berdampak positif bagi banyak orang. Inilah hasil dari nilai yang saya yakini bersama seluruh keluarga, yaitu richer. Pertama, respect. Kedua, integrity. Ketiga, komitmen. Keempat, happiness. Kelima, excellence. Dan keenam, relationship. 6 nilai itulah yang menjadi budaya keluarga dan
terus menemani perjalanan hidup kami. Ini waktunya Anda menciptakan legacy, baik dalam keluarga, bisnis, dan kehidupan. Mari kita warnai kehidupan masing-masing dengan jalan hidup yang sudah kita pilih. Stay humble, stay positive, stay on fire. Nah, tadi kembali Pak Johan, waktu you mengalami kegagalan-kegagalan itu berapa lama sampai bisa mulai kelihatan cahaya itu? Oke, sekarang saya bagi fase-fase dalam kehidupan saya ya. Ya. Yang pertama, ini saya ngomong dulu. Pada waktu kecil saya juga mengalami kegagalan. Jadi saya mau cerita bahwa setiap kegagalan itu di setiap fase kehidupan kita pasti ada. Ya. Pasti ada. Dan itu tidak pernah berakhir. Ya. Kalau kamu mau sukses, kamu harus siap dengan gagal. Ya. Ya, kegagalan adalah jalan menuju sukses. Kamu nggak akan pernah berjumpa dengan sukses kalau kamu nggak mau ketemu sama gagal. Nah itu, camkan itu sobat sukses. Benar. Karena kegagalan itu kalau kamu kamu nggak berani mencoba. Iya. Dan kalau gagal harus belajar kan? Iya, belajar supaya tidak mengalami hal yang sama. Iya. Yang penting jangan yang sama. Betul. Jangan takut dengan masalah, dengan kegagalan. Kenapa? Masalah itu kesempatan melakukan improvement. Yes. Kamu nggak mungkin bisa improve kalau tidak menjumpai masalah dalam kehidupanmu. Di perusahaan atau di keluarga atau apapun juga. Okay. Yang penting mau belajar, mau berubah. Sekarang saya cerita tentang kegagalan di masa kecil saya. Pak Her, lihat ini muka saya ini ada bopeng ya. Dulu waktu kecil itu saya penuh dengan jerawat dan bisul. Tapi nggak terlalu nih, sekarang nggak terlalu. Agak mulus nih. Dulu lebih kelihatan ya. Nah, itu pada waktu saya itu seorang yang sangat minder. Jadi kalau jerawat bisul, ketika ambil tisu kita lap sini ini sudah ada putih-putih bisul seperti itu. Saya kalau ketemu orang, saya tidak pernah lihat muka. Waktu dulu, saya selalu lihat bawah kalau kenalan begitu. Saya lihat sepatu. Kenapa? Ya saya orang minder. Seperti anak-anak yang lain, saya juga suka makan Kentucky Fried Chicken ya. Tetapi ketika saya makan Kentucky Fried Chicken atau makanan-makanan fried seperti itu, saya selalu nangis, Pak Her. Kenapa? Karena setiap kali saya habis makan, cuci tangan, itu saya lihat muka saya itu ada kaca besar. Sehingga air mata ini keluar. Saya nggak tahu saya sedih atau nggak, tapi air mata keluar, selalu keluar. Saya minder, tetapi coba lihat sekarang saya mendapat penghasilan karena saya bicara. Saya melihat mata orang setiap orang. Saya bicara. Kok bisa seperti itu? Karena saya mengalahkan diri saya. Saya gagal karena saya ini si buluk rupa lah seperti itu. Tapi saya berhasil memenangkan diri saya sendiri. Saya percaya kok Pak Her bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal yang buruk dalam hidup kita. Yes. Tuhan memberikan keunikan. Seandainya muka saya mulus, orang mungkin tidak tertarik sama saya. Tapi ketika dia lihat, orang itu si buruk rupa, tapi dia bisa berbicara bebas. Wow. Ya itu prinsip saya. Tuhan tidak pernah memberikan kekurangan. Tuhan selalu itu keunikan. Entah rambutmu putih, entah kamu itu hitam, putih, ataupun kamu berjerawat, kamu itu pendek, sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, kamu itu ngomongnya cedal. Itulah keunikan. Kalau tanpa itu kamu tidak menarik. Ya, itu kegagalan dalam hidup buat saya. Perbedaan dari diri kita itu sesuatu yang akhirnya menarik perhatian gitu. Dan menarik itu tidak harus sama seperti orang lain. Iya. Kamu harus beda. Nggak apa-apa kamu pendek, kamu hitam, kamu cedal, atau kamu apapun lah. Yang sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Karena itu keunikan. Lalu untuk apa kita ubah? Yes. Nah, kemudian ada juga kegagalan ketika kita mulai bekerja. Awalnya saya happy ya. Saya bisa bekerja sebagai seorang arsitek awalnya. Tapi saya baru sadar, ternyata saya nggak kepake dan hanya menjadi juru gambar. Bagaimana mengatasi kekecewaan? Itu penting. Kecewa itu selalu ada. Karena mimpi itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan. Pikir saya sudah lulus sarjana, pasti sudah langsung dihargain dan bisa mendapat proyek-proyek yang berkelas gitu. Luar biasa ya. Saya lihat pengorbanan orang tua saya menyekolahkan saya di sebuah universitas yang ternama bagi saya, tetapi ternyata jadi seperti ini. Betul. Tapi nggak apa-apa, itu ada pelajaran di sana. Makanya dunia akademis dan dunia di dalam bisnis ini berbeda banget. Berbeda banget. Dan saya baru sadar ketika mengalaminya. Karena definisi berbeda itu sulit untuk digambarkan. Tapi begitu kamu mengalaminya, kamu baru sadar. Ternyata itu ijazahmu, sertifikatmu itu tidak menjamin 100% ada keberhasilan di sana.
Ini saya ngomong apa adanya. Iya, setuju. Nah, kemudian saya mulai sadar apalagi ketika saya bekerja di satu perusahaan ya, pabrik furniture. Saya merasa aman dengan pendapatan saya. Tapi saya lupa bahwa ada masa depan yang belum saya perjuangkan. Saya aman, saya bisa makan hari ini. Tapi saya lupa besok mungkin saya sakit. Besok anak saya ternyata saya baru sadar membutuhkan susu. Ya, sehingga saya baru sadar tabungan itu ketika dibuka betul-betul nggak ada. Tapi ketika saya jatuh kena keras sakit itu, barulah saya bangkit. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh anak-anak muda mungkin. Ketika jatuh dia menyerah. Padahal sebenarnya memang harus jatuh kok Pak Her. Memang harus jatuh, ya saya bersyukur saja sudah. Tidak apa-apa, saya bersyukur ketika saya jatuh begitu saya jadi terhentak. Berarti ada masa depan yang harus saya perjuangkan. Harus kadang-kadang orang itu harus di gitu. Ayo wake up gitu. Kira-kira seperti itu, Pak Her. Tapi yang bisa benar-benar bangkit dan terus bisa berhasil sukses itu lebih kecil daripada yang akhirnya lebih terpuruk ya. Makanya itu pentingnya untuk belajar dan mempunyai lingkungan yang sehat dan positif. Yes. Dan kita harus punya kemampuan untuk bertahan. Jadi mungkin teman-teman sekalian, Anda merasa bahwa, aduh saya punya tantangan yang besar seperti ini. Agak sulit saya mengalahkan tantangan ini. Oke, bertahan saja. Bertahan saja, terus bertahan saja. Nanti kamu pasti akan dapat mengalahkannya. Betul. Karena setiap badai itu pasti akan reda. Setiap badai satu waktu itu pasti akan reda. Tinggal kita kuat atau enggak bertahan. Saya bertahan dengan hidup yang hemat juga ya. Saya pernah 3 tahun itu vegetarian Pak Her. Bukan karena mengejar kesucian. Ya, karena nggak punya duit. Karena bagi saya lebih baik anak saya minum susu daripada saya makan daging. Prinsipnya, karena makan tahu tempe juga saya bisa hidup kok. Dan saya sendiri loh Pak, saya sendiri nih. Saya seringkali makan itu cuma tahu, nasi sama kecap Lombok, selesai loh. Tapi panas dan wah nikmatnya luar biasa. Loh ada makan semua itu saya nggak makan. Tapi saya menikmatin loh, bukan nggak nikmatin. Itu tempe atau tahu salah satu saya bisa. Jadi makanya saya ngomong ya, wah saya kalau dalam kondisi terpuruk apapun ya, saya rasanya hidup saya itu tough saya bisa. Ilmunya orang sukses Pak Her. Bubur aja saya bisa makan bubur tanpa apa-apa. Iya padahal nggak nyangka juga ya. Kayak tajin itu ya, kayak tajin tapi panas ya. Enak itu. Sampai sekarang Pak Her. Makanya nggak bisa gemuk ya. Tapi salah satu ilmunya orang sukses itu ilmu ngempet Pak Her. Ilmu ngempet. Jadi bagaimana kita itu sebenarnya ya Pak Her mungkin bisa lah beli makanan yang seenak apapun. Bisa punya hotel tinggal manggil coba sediakan. Tentu bisa. Tapi bagaimana kita ngempet ya. Artinya begini. Oke, tapi saya puaskan diri saya dengan ini dan ini menurut saya cukup. Ya sudah. Ya bagaimana kita mencukupkan diri kita, kemudian kita ngempet. Kebiasaan itu dulu kebiasaan kalau makannya juga seperti itu kan kita berubahnya itu. Bagi saya makan nggak bisa saya berubah. Betul. Saya nggak bisa berubah. Betul. Jadi banyak didikan orang tua itu kadang-kadang mencetak anaknya itu menjadi sukses ataupun menjadi gagal Pak Her. Saya kasih contoh ya. Saya masih ingat mama saya itu paling marah. Tahu kenapa? Karena gini Pak Her. Anak-anak kecil ya waktu saya kecil itu seringkali buka pintu tapi nggak ditutup lagi. Lalu mama saya bilang ini bahasa Mandarin ya. Dikatakan utau boboi. Kamu ada kepala tapi nggak punya buntut. Dan itu dimarahi. Sampai waktu kecil saya bingung ya. Dosa apa sih? Kok sebegitunya gitu loh ya. Tapi hari ini saya jadi sadar gitu loh. Kamu berani memulai apapun. Kamu harus berani untuk mengakhirinya dengan kemenangan artinya. Jadi jangan sampai kadang-kadang kan gini, oke lah kita coba sini. Kemudian ada tantangan sedikit, oke kita mundur. Kita masuk di satu perusahaan, kita menjadi intrapreneur ya. Ada tantangan sedikit, oke saya pindah aja, saya mundur. Kapan kamu bisa sukses? Dia harus membuktikan kalau dia bisa mengatasi masalah tersebut kan. Selalu makanya mama saya selalu mengatakan tahu Bu, ada kepala, kamu ada kepala tapi nggak ada buntut. Makanya kamu nggak bisa berhasil. Dan kalau makan juga ada satu butir nasi juga. Betul. Nggak boleh kan. Harus bersih. Dan harus cepat Pak Her. Jadi mama saya selalu mengatakan, kamu makan aja lambat. Bagaimana kamu cari rezeki? Jadi kita dididik ya dengan hal-hal yang sederhana. Jadi kalau papa mama saya ngambil nasi ya itu terserah mau berapa banyak. Terserah. Meskipun kami bukan keluarga yang kaya ya, tapi boleh.
tapi harus dihabiskan. Habis. Jangan sampai nggak dihabiskan tuh. Itu tanggung jawab namanya Pak Her. Betul kan? Iya, kamu karena ambil seberapa oke, tapi saya harus selalu habis. diajarkan yang belum dapat makan itu masih Yes. banyak sekali. Jadi Yes. jangan ngambil terus nggak dihabisin, terus Yeah. dibuang jadi sampah. Iya. Jadi itu dosa namanya. Iya. Tapi saya salut ya Pak Her, Papa Mama Pak Her juga mengajarkan seperti itu, mengajarkan apa kita untuk berempati ya. Iya. Seorang pemimpin tidak akan bisa berhasil menggerakkan. Manajemen kan bagaimana kita menggerakkan orang lain ya menuju titik yang kita tuju. Kamu nggak akan bisa menggerakkan mereka tanpa empati. Iya. Banyak pemimpin Betul. itu hanya sampai pada titik simpati. Iya. Simpati, oh iya ya aku tahu kamu susah. Aduh kasihan sekali ya kamu ya. Aku doakan kamu ya. Iya, Udah iya. sampai titik itu aja. Iya. Jadi seorang pemimpin yang baik ya, yang berhasil, dia harus bisa punya karakter bukan hanya simpati tapi juga bisa empati ya. Iya. Jadi harus ada action. Yes. Harus ada action. Makanya ya mungkin orang tua juga mendidik ya, makan sampai habis nasi itu nangis. Nangis. Saya sampai sekarang nggak Iya. tahu ya ilmunya apa benar nangis atau enggak, Iya. tapi selalu dikatakan nangis. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang memang membutuhkan. Iya. Jadi Setuju. jangan boros, berhematlah. Iya. Kamu tidak tahu masa depan. Sendok garpu pun harus bersih dan ditutup. Yes. Nutup disilang. Itu berarti sudah nggak makan lagi. Iya. Filosofi orang tua, didikan orang tua itu bagi saya itu sangat penting, Pak. Iya. Saya kasih contoh. Pada waktu saya bekerja sama dengan sahabat saya, Pak Yohanes, kita bangun Total Quality. Orang pertama yang saya ceritakan, bukan istri saya, tapi orang tua saya, papa saya. Saya bilang, Pak, aku sekarang sudah punya perusahaan. Walaupun sebenarnya itu modalnya 125 juta. Saya masih ingat 125 juta. Itu pun besoknya yang 100 juta diambil, sisa dikas cuma 25 juta. Itu harus dicukupkan bagaimana seperti itu. Iya. Lalu papa ambil satu lembar kertas, kemudian dia tulis bahasa Mandarin itu. Saya ini kan generasi yang tidak bisa membaca tulisan Mandarin ya. Iya. Lalu saya tanya sama papa, ini artinya apa? Dia bilang begini, Puyou pa, puyou hui. Apa itu Pak? Puyou pa itu jangan takut. Puyou hui itu jangan menyesal. Kemudian, lupa, ini diapakan ini tulisannya? Mau difigur atau enggak? Dia papa bilang, enggak, masukkan dalam dompetmu. Udah, kalau kamu susah, paling susah, baca lagi. Betul Pak Her. Aduh, aku cerita ini sampai ya. Betul. Kami di Total Quality itu pernah mengalami satu peristiwa di mana itu kita dalam kondisi yang sangat terpuruk. Sangat terpuruk, saya merasa aduh kenapa ya? Di awal-awal juga. Di awal-awal selalu bisnis itu di awal itu paling pahit ini sudah ya paling pahit. Ini fakta ini. Jadi lalu saya sendirian di ruangan tertutup itu nangis akhirnya apa? Saya ingat papa saya punya saya buka itu saya ingat puyou artinya apa? Jangan takut untuk memulai sesuatu. Dan ketika kamu sudah memulai, jangan menyesal. Oh ini penting. Iya. Jangan takut memulai sesuatu yang baru. Ketika sudah mulai, jangan menyesal. Kalau kamu nggak dapat rezeki, kamu dapat pelajaran. Intinya seperti itu, dan itu pelajaran itu berharga. Ya saya. Jadi bisa introspeksi, terus bisa membuat strategi-strategi yang Betul. untuk bisa merubah menjadi bisa diterima mungkin oleh banyak ini ya. Klien-klien ya. Perusahaan kita yang kita atau kerja kita itu tidak akan berubah hanya dengan air mata. Iya. Nggak akan berubah itu. Oke lah itu untuk introspeksi oke. Ya. Tapi kamu harus melanjutkan perjalanan itu dengan inovasi, dengan kreativitas dan macam-macam. Oh ya Pak Her bicara. Jadi akhirnya berubah. Kemudian saya berubah. Begini Pak Her, saya cerita dari hati saya. Saya berpikir begini. Kalau saya memang Total Quality itu kan perusahaan motivasi ya, corporate motivation. Tapi kalau saya pikir, kalau saya hanya mengandalkan ABAP, ini ya, bau mulut, hanya mengandalkan ABAP, satu ketika saya akan punah. Satu ketika orang tidak akan membutuhkan lagi sudah. Saya bisa dengan YouTube dengan apa. Lalu saya berpikir begini, oh ya saya harus mengalami perubahan perusahaan ini. Lalu saya bilang, oke, kita langsung mengembangkan satu teknologi ya, iPop ya, iPop itu untuk mengukur gelombang otak, ya, gelombang otak dari manusia. Saya pikir harus ada pembuktian bahwa seseorang itu sudah termotivasi dengan baik atau tidak, before afternya. Ayo coba kita kembangkan ke sana. Oh ya begitu. Oh ternyata sekarang bagus sekali. Karena dulu orang sadar ketika dia termotivasi pembuktiannya dengan air mata. Sekarang nggak laku itu. Nggak laku, kamu mau nangis. Jadi bisa diukur dengan harus mesin. Bisa diukur, betul. Nah,
Lalu kita kerjasama dengan beberapa profesor, kita kembangkan itu. Nah, itu baru bisa didapat ketika saya buka itu tadi, Papa bilang, kamu jangan menyesal. Yeah. Saya menyesal ini. Kenapa? Kok orang sekarang sudah abab saya ini, bau mulut saya sudah tidak laku ini dulu ya. Orang sudah motivasi itu kok hanya sekedar kata-kata indah. Itu di awal ya, Pak? Pakai teknologi ini di awal. Oh, enggak. Jadi yang di awal yang you bisa akhirnya bangkit itu apa? Dengan teknologi itu. Jadi awalnya kita jatuh sampai kenapa? Karena orang berpikir, alah untuk apa seperti itu? Untuk apa seperti itu? Ya sudah, lama-lama saya harus berpikir, wah kita harus lakukan terobosan. Karena belum ada klien yang sukses juga kan? Betul. You mau ngasih contoh juga nggak ada pada dan awalnya. Dan itu sifatnya kan? Subjektif kan? Subjektif kan artinya apakah si A itu sudah berubah karena motivasi ini atau tidak? Biasanya klien kan pasti tanya, yuk apa yang sudah ditanganin apa? Perusahaan apa aja? Betul. Akhirnya berkembang, Pak. Jadi ya saya bersyukurlah perkembangan itu terus. Kemudian ada masalah lagi. Nah, saya cerita. Jadi setiap siklus itu pasti ada masalah. Saya selalu berpikir begini, jangan pernah merasa rugi ya untuk share, untuk memberi. Karena sebenarnya kamu itu yang dilatih dengan seperti itu, kita memberi. Semua orang itu pasti mau sejahtera, Pak. Kita mau, tapi jangan lupa karyawanmu, orang-orang di bawah, mereka juga punya cita-cita untuk sejahtera. Dan kalau misalkan cita-cita mereka tercukupi, mereka tercapai, mereka akan bahagia. Ketika mereka bekerja dengan bahagia, kita pun akan lebih cepat mencapai kesuksesan kita. Jadi kunci itu adalah kebahagiaan.